Kalau orang mau nyakitin kita, kita biarin aja. Asal jangan sampai kita yang nyakitin orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalian teman-teman sekarang lagi sehat, lagi baik. Tapi gimana dengan perasaan teman-teman? Perasaannya apakah dalam keadaan baik atau memang lagi kurang baik juga nih? Mengenai perasaan, saya akan membahas sesuatu yang dimana akan menyangkut perasaan juga nih teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila. Saya dari Universitas Gunadarma dengan program studi Ekonomi Syariah. Oke, pembahasannya kita lanjut. Next. Oke, mengenai perasaan, pasti teman-teman di sini pernah dong yang namanya ngerasain kecewa. Pasti kan? Kecewa itu sifatnya manusiawi kok teman-teman. Tapi dalam pembahasan kali ini saya mengambil materi atau tema yang berjudul belajar dari kecewa. Setiap orang pasti pernah ngerasain kecewa. Biasanya kecewa itu muncul ketika ekspektasinya atau realita kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita udah berekspektasi, berangan-angan yang sangat indah, yang begitu indah buat kita, tapi realitanya itu sangat bertolak belakang ya teman-teman. Oke, biasanya lebih tegasnya nih, rasa kecewa itu muncul ketika kita bersandar atau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kekecewaan itu datang karena kita itu berharapnya bukan kepada Allah. Jadi Allah kasih kita kekecewaan biar kita itu sadar tempat berharap yang paling tepat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, lanjut. Bila kita terlalu berharap kepada makhluk, maka kita akan menemukan kekecewaan yang sangat mendalam. Karena sesungguhnya makhluk itu adalah zat yang banyak banget dengan kekurangannya. Banyak banget kekurangan yang terdapat dalam suatu makhluk. Oke, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb sang pencipta alam. Beliau tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada padanya. Oke, dalam perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya beliau sudah merasakan segala kepahitan dan kekecewaan. Dan sesungguhnya rasa kecewa itu yang paling dalam adalah ketika berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan dan zat yang patut kita sembah dan pintakan pertolongan, maka sudah selayaknya segala sesuatu itu kita mohonkan bantuan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau kita ngerasa kita beriman gak ya sama Allah, berarti kita harus bisa bertawakal nih teman-teman sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Next. Jangan mengadu dan meminta sesuatu kebutuhan atau hajat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana bisa orang lain membantu kita dalam menyelesaikan suatu persoalan jika sesuatu itu tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu kan memerlukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baiknya kita memintakan pertolongan atau bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyandarkan atau menggantungkan nasib kepada sesuatu selain Allah, maka ia tertipu oleh fata morgana. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Kita harus tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa taala nih. Mengutip dari perkataan Imam Syafi'i bahwasanya ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpahkan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain Dia, maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Nah teman-teman, yang cemburu bukan cuma manusia aja. Yang cemburu bukan cuma bisa makhluk aja yang bisa cemburu, tapi Allah juga bisa loh cemburu sama kita. Ya
Kita bayangkan jika kita dekat dengan seseorang, terus ternyata orang itu mempunyai seseorang yang lebih dekat lagi gitu. Padahal kita nih yang udah selama ini ngebantu dia, istilahnya kayak gitu ya. Jadi, tapi dia lebih dekatnya sama yang satunya lagi. Dia lupa sama kita kayak gitu. Jadi Allah juga bisa yang namanya cemburu sama kita, karena Allah juga rindu loh sama doa-doa kita. Kita selalu merintih kepadanya, minta pertolongannya. Allah tuh kangen kayak gitu. Jadi bukan cuman manusia aja ya yang bisa cemburu, Allah juga bisa cemburu sama kita. Hati-hati teman-teman. Oke, kita lanjut. Saat kita kecewa, bersedih, menangis, terluka, itu semua bagian dari kode dan kodarnya Allah yang Allah tetapkan kepada manusia dan makhluknya. Memiliki rasa kecewa adalah normal bagi setiap manusia, karena itu merupakan bagian dari lika-liku kehidupan. Namun, sebagai seorang muslim, apa sih sikap yang harus dilakukan ketika kita merasa kecewa atau dikecewakan? Oke, di sini saya akan memberikan atau membagi beberapa tips ya untuk membantu teman-teman yang sedang merasakan kecewa atau yang sedang dikecewakan, dan kita harus bisa nih bersikap lebih tegas lagi. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa saran ya. Sebagai seorang muslim tentunya harus lebih bijaksana dong ketika kita merasa kecewa pada hal apapun. Adapun tipsnya atau sikap yang harus kita lakukan ketika kita merasa kecewa, yaitu yang pertama, jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Berlarut-larut dalam kekecewaan itu bukanlah solusi teman-teman. Yang ada akan menambah keterpurukan pada diri kita. Kayak kita bakal terus-terusan ngerasa, ya Allah sakit banget, ya Allah sakit gitu. Dan ya itu emang wajar, cuman jangan terlalu berlarut-larut ya teman-teman. Cukup aja ngerasain sekali sakit, udah jangan dipikirin lagi, nanti malah beban kita, terus kita malah makin menjadi sakitnya, ntar malah jadi penyakit baru lagi, penyakit hati gitu kan, munculnya penyakit hati gitu. Jangan ya teman-teman. Oke, kita lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu move on teman-teman. Kecewa adalah hal yang wajar dan setiap manusia pasti mengalaminya. Namun menjadi nggak wajar itu ketika kita berlarut-larut atas kecewaan tersebut. Maka dari itu sebaiknya ketika kita merasa dikecewakan, yaitu lupakan. Lupakan hal yang membuat kita itu sakit. Lupakan hal yang membuat kita itu merasa dikecewakan. Lupakan, lalu move on teman-teman. Serta fokus kembali kepada perjalanan kehidupan kita yang selanjutnya. Oke, singkat. Sekarang next, tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu meyakini bahwa ini bagian dari kode dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu perbuatan yang bukan dari kode dan kodarnya Allah. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah sudah mencatat atau Allah sudah mengatur semuanya nih di Lauhul Mahfuz tentang seluruh takdir manusia. Oleh karena itu, menerima dan bersabar atas ketentuan Allah yang diberikan kepada kita itu termasuk dalam ibadah kita kepada Allah. Itu juga termasuk dalam rukun iman kita loh, yaitu iman kepada qada dan qadar. Oke, next tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu ambil hikmahnya. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu selalu terdapat hikmah dan pelajaran. Maka dari itu, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa pada diri kita, melainkan di dalamnya terdapat hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil nih dari kejadian tersebut. Kalau kita cuma berlarut-larut, diam, bengong, kita cuma bisa mengingat-ingat hal yang membuat kita kecewa tanpa kita bisa mengambil pelajarannya, itu semua percuma, sia-sia teman-teman. Oke? Jadi apapun yang terjadi, berusaha untuk mengambil hikmahnya ya. Kita petik dari kejadian tersebut. Next tips atau tips terakhir dari saya yaitu yang kelima, bersyukur. Syukur merupakan kunci dari kelapangan hati seseorang. Meskipun kita kecewa, tetap jangan pernah berhenti bersyukur. Oke? Karena bisa aja ada orang di sekitar kita yang ujiannya itu jauh lebih sulit dari kita. Teman-teman, belajar dari kekecewaan itu emang gak mudah. Itu cukup sulit teman-teman. Maka dari itu perlu keikhlasan dan kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki rasa kecewa wajar saja,
karena setiap orang pun pasti pernah merasakannya. Namun selaku seorang muslim yang baik, maka langkah baiknya kita itu selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah bahwa hal ini akan ada hikmah yang terbaik buat kita. Ketika kita merasa kecewa, jangan membuat diri kita memendam perasaan yang begitu sakit terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kecewa boleh saja, tapi jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Tidak baik untuk mengingat-ingat kejadian yang membuat hati kita kecewa. Salah satu kuncinya itu cukup sabar ya teman-teman. Biarin aja teman-teman orang lain nyakitin kita itu biarin aja orang-orang. Kalau orang mau nyakitin kita, kita biarin aja. Asal jangan sampai kita yang nyakitin orang lain. Lebih baik dinilai sama Allah kan daripada dinilai sama makhluknya. Daripada dinilai sama manusia yang hatinya bisa berubah-ubah, lebih baik sabar dalam menghadapi situasi yang menurut kita lebih baik diam daripada membalas atau membuat persoalan yang nantinya malah jadi semakin rumit nih. Oke? Biarlah orang meluapkan kekesalan terhadap apa yang menurutnya kecewa. Cukup balas dengan diam dan introspeksi diri kita. Di mana kesalahan yang kita perbuat sehingga orang lain kesal nih sama kita, dan jangan balas dendam ya teman-teman. Itu nggak baik. Kuncinya sabar. Biarin aja orang lain mau hina kita, mau apapun, yang penting tetap kita melakukan yang terbaik. Ya, jangan terpancing tuh dengan emosi-emosi, jangan terpancing dengan suatu yang membuat kita tuh akhirnya bergejolak juga, dan akhirnya masalahnya nanti akan jadi semakin rumit teman-teman. Oke? Jadi salah satu kuncinya itu sabar ya. Walaupun udah dikecewain, sakit gitu, tapi sabar aja. Pasti akan ada sesuatu yang indah setelahnya. Kita husnuzon sama Allah. Oke teman-teman, sekarang udah di penghujung acara nih. Semoga dari pembahasan kali ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya juga, karena kan ini merupakan salah satu qadar-qadarnya Allah untuk teman-teman mendengarkan, menonton video ini. Pasti teman-teman akan ada sesuatu yang bisa dipetik dong dari pembahasan saya kali ini. Jadi cukup ya, kalau kecewanya sangat dalam, ya udah kita ceritain aja sama Allah. Pasti Allah ada jalannya kok nanti. Pasti Allah tuh udah nyiapin sesuatu yang jauh lebih indah. Oke? Jadi semoga teman-teman yang sedang merasakan kecewa, teman-teman yang sedang merasakan sakit hati, semoga bisa lekas terobati. Oke? Semangat terus. Sekian dari saya. Jangan lupa bersyukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.